Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Faiza, Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 4 Balikpapan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya dari kelas Bahasa Indonesia 2 LPTK Universitas Mula Warman. Dalam video ini, saya akan menceritakan praktik baik yang telah saya lakukan pada PPL 3 dan PPL 4 dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, yakni Project Based Learning. Praktik baik yang saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 12 Busana 2 SMK Negeri 4 Balikpapan pada KD 4.4 menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Saya melakukan praktik baik di SMK Negeri 4 Balikpapan, Jalan Belibis 3, Kelurahan Gunung Bahagia. Lingkup pendidikan adalah SMK kelas 12. Praktik baik yang saya lakukan terjadi pada tanggal 18 dan 30 Desember 2022 menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Menulis cerita merupakan salah satu kompetensi dasar yang menjadi bagian dalam standar kompetensi kemampuan menulis kelas 12 SMK Negeri 4 Balikpapan. Peserta didik diharapkan mampu mengungkapkan pikiran, ide, gagasan, dan perasaan dalam bentuk karya sastra, yaitu dalam menulis cerpen, novel, atau cerita. Dalam menulis perlu memilih diksi atau bahasa yang bisa mewakili perasaan, pikiran, dan keinginan penulis. Akan tetapi, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi menulis dirasa sulit oleh para peserta didik, termasuk menulis cerita. Sampai saat ini, pembelajaran menulis cerita belum mendapatkan perhatian secara optimal. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran menulis cerita belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada kenyataannya, pembelajaran menulis cerita masih pada tahap teori-teori seperti struktur, unsur intrinsik, kaidah kebahasaan, unsur ekstrinsik, dan lain-lain. Pembelajaran menulis cerita di sekolah masih banyak kendala dan cenderung dihindari. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka praktik baik ini dilaksanakan karena ditemui beberapa masalah. Antara lain, peserta didik kurang berminat menulis. Hal ini dikarenakan mereka merasa menulis bukanlah hal yang penting dan tidak menarik, sehingga muncul keengganan dalam mempelajari materi tersebut. Peserta didik kurang mampu menyusun tulisan yang baik sesuai struktur dan kaidah kebahasaan teks. Hal ini dikarenakan peserta didik kurang memahami cara menulis yang baik sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Mereka menganggap menulis adalah sekedar mengarang tanpa harus memperhatikan kaidah penulisan. Selanjutnya, model pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat. Hal ini menyebabkan peserta didik cenderung bosan dan tidak bergairah dalam pembelajaran menulis. Hal-hal tersebut menyebabkan pembelajaran menulis cerita sejarah pribadi mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Praktik baik ini penting dibagikan agar rekan sejawat yang mengalami masalah yang sama dapat menggunakan praktik baik ini sebagai alternatif. Selain itu, membagi praktik baik ini juga bisa menjadi sarana bagi rekan sejawat memberi masukan dan tanggapan jika memang ditemukan hal yang kurang tepat. Jika hal ini dilakukan, akan tercipta kolaborasi antar rekan sejawat. Praktik baik ini juga dapat memotivasi diri sendiri dan pendidik lain dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru. Sebagai guru, saya bertanggung jawab dalam mendesain dan melakukan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan perangkat yang mendukung dan model pembelajaran yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Hasil belajar peserta didik dalam menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dapat meningkat. Dalam kegiatan praktik baik ini, ada beberapa hal yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada KD 4.4 menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Tantangan tersebut terkait dengan akar penyebab masalah kurangnya kemampuan menulis cerita sejarah pribadi peserta didik, sehingga mendapatkan nilai rendah. Setelah melakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara, dan kajian literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu rendahnya nilai peserta didik dalam menulis cerita sejarah pribadi di kelas 12 SMK dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi pendidik dan peserta didik. Penyebab masalah dilihat dari sisi pendidik antara lain, pendidik belum merancang perangkat pembelajaran yang inovatif,
dan belum menyiapkan perangkat pembelajaran yang baik. Pendidik belum sepenuhnya membiasakan peserta didik menyelesaikan permasalahan yang memerlukan penyelesaian dengan berpikir tingkat tinggi, sehingga hasil yang didapat peserta didik masih rendah. Pendidik belum menerapkan model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Penyebab masalah dilihat dari sisi peserta didik, antara lain, peserta didik belum terbiasa dengan model pembelajaran inovatif. Peserta didik belum terbiasa menyelesaikan soal-soal berbasis host. Peserta didik belum terbiasa memecahkan masalah baik secara individu maupun kelompok. Peserta didik belum terbiasa mempresentasikan hasil karya. Peserta didik kurang minat dalam berliterasi, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Hal ini berkaitan dengan kurangnya minat peserta didik dalam menulis cerita sejarah pribadi, sehingga mendapatkan nilai yang rendah. Peserta didik belum mampu menulis sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik. Kegiatan praktik baik ini melibatkan beberapa pihak, antara lain peserta didik kelas 12 SMK Negeri 4 Balikpapan, rekan sejawat yang menjadi narasumber, Ibu DRA Hajasti Masrifah MPD dan Ibu DRA Sukarni, dosen pembimbing Bapak Alfian Rohmansyah MHum, guru pamong Ibu DRA Dubi Wahyuni, rekan sejawat yang membantu proses pengambilan gambar saat pembelajaran berlangsung, Bapak Hendra Setiawan, SPD, dan Dewi Faizah, yakni penulis yang juga guru dalam praktik baik. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam melaksanakan praktik baik, antara lain mencari literatur sesuai permasalahan, melakukan diskusi di tingkat kelompok belajar bersama rekan guru, peserta PPG, dosen, dan guru pamong, memilih alternatif solusi penggunaan model pembelajaran project-based learning untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis, merencanakan tindak lanjut berupa menyusun perangkat pembelajaran, menyiapkan materi pembelajaran dan lembar aktivitas, menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan pembelajaran seperti proyektor, gawai, dan laptop, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil praktik baik. Strategi pembelajaran yang dilakukan dalam praktik baik ini adalah menggunakan model pembelajaran project-based learning, memilih media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat mendukung proses pembelajaran, membuat perangkat pembelajaran yang menarik untuk peserta didik, seperti bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, yang termasuk video dan teks cerita sejarah. Pada kegiatan praktik baik ini, saya memilih materi teks cerita sejarah dengan KD 4.4, menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Pada kegiatan pendahuluan, peserta didik disampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, pertanyaan mendasar dalam sintak BJBL disajikan video cerita sejarah berkenaan dengan materi dan saling bertanya jawab. Selanjutnya, peserta didik dibentuk kelompok dan berdiskusi mendesain rencana produk, yakni menyusun kerangka cerita. Selanjutnya, menyusun jadwal penyelesaian proyek. Guru memonitoring dan membimbing peserta didik. Peserta didik melakukan uji hasil kelayakan yang membuat laporan hasil pengerjaan proyek dan dipresentasikan. Peserta didik dan guru melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama dan salam. Sumber daya dan materi yang digunakan dalam praktik baik ini adalah fasilitas sekolah, diantaranya ruang kelas, listrik, proyektor, dan jaringan internet. Materi pembelajaran berupa bahan ajar, lembar kegiatan peserta didik, dan presentasi kreatif. Fasilitas peserta didik berupa gawai. Kegiatan praktik baik ini memiliki beberapa dampak, antara lain, peserta didik sebagian besar lebih aktif daripada biasanya. Guru cenderung berperan sebagai fasilitator, karena dalam pembelajaran yang terlibat aktif mengeksplorasi materi dan masalah adalah peserta didik. Guru mampu membimbing peserta didik dalam kelompok. Masing-masing kelompok berdiskusi secara aktif dalam membuat proyek dan menyajikan hasil pengerjaan proyek yang bagus dan lengkap. Hasil aksi praktik baik ini efektif karena beberapa hal, antara lain peserta didik lebih termotivasi, peserta didik lebih aktif, nilai peserta didik meningkat, kemampuan penguasaan teknologi guru maupun peserta didik meningkat,
Refleksi menghasilkan hasil yang baik. Ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan dari strategi yang telah dilakukan, antara lain, faktor dari guru itu sendiri dalam memilih, merencanakan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan peserta didik, sehingga pembuatan proyek berjalan lancar. Sumber daya sekolah yang baik, seperti ruang kelas, jaringan, dan peralatan pendukung lainnya yang tersedia. Dukungan dari pihak terkait, mulai dari kepala sekolah, teman sejawat, dosen pembimbing, guru pamong, serta teman-teman peserta PPJ dan peserta didik. Kemampuan penguasaan teknologi dari guru maupun peserta didik. Pembelajaran dari keseluruhan proses yang telah dilakukan adalah penggunaan model pembelajaran project-based learning dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Model PJBL memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik, sehingga peserta didik lebih aktif dan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan menulis yang mengakibatkan nilai peserta didik meningkat. Peserta didik termotivasi mengeksplorasi diri terhadap tema yang disajikan dalam pembelajaran. Peserta didik aktif dan menunjukkan sikap positif saat proses pembelajaran berlangsung, karena pembelajaran berorientasi kepada peserta didik. Manfaat yang didapatkan dari keseluruhan proses praktik baik ini akan dapat dirasakan secara berkelanjutan jika guru konsisten melaksanakan praktik baik ini. Bersemangat untuk lebih mengerti tentang pembelajaran cerita teks sejarah dan juga dapat mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok. Kedepannya saya harap pembelajaran seperti ini akan lebih membantu kita untuk lebih detail memahami penulisan serta kaidah kebahasan dalam cerita teks sejarah. Terima kasih. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan.